Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pulang Pisau. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansari dari SMPN 1 Atap 1 Banamatingan. Saya Yanti dari TK Talikasih, Tumbang Tarusan. Saya Indra Purnawan dari SDN Tumbang Tarusan 1. Akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Indra. Apa kabar pagi ini? Apa Bapak sehat kah? Baik, selamat pagi Bu Yanti. Syukur, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat sekarang Bu Yanti. Oh iya Pak. Pagi ini Bapak ada sesi coaching bersama Pak Hafiz ya? Benar Bu Yanti, nanti saya ada sesi coaching sekitar pukul 9 nanti bersama Pak Hafiz Bu Yanti. Oh iya, baik Pak Indra. Kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Indra kembangkan nanti ya. Makanya dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak berikan kepada Pak Hafiz nanti. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya Bu Yanti, saya sudah siap Bu. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Yanti yang sudah bersedia menjadi pengamat saat saya melakukan coaching terhadap Pak Hafiz nanti Bu Yanti. Oh iya, sebelumnya Pak, sebelum melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak. Pertama, saya menjelaskan dulu yaitu rubrik penilaian dari coaching yang ingin Bapak lakukan nanti. Ya baik Bu Yanti, silakan. Oh iya Pak. Jadi poin-poin yang ingin saya amati saat Bapak melakukan coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan sesuai alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu sendiri terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak. Ya Bu Yanti, benar sekali Bu Yanti. Iya, saya juga akan mengamati apakah Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip percakapan coaching. Nah, prinsip coaching ialah membangun kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan kreatif dan melaksanakan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti yang perlu dilakukan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengar dengan aktif. Nah, ketika melakukan pertanyaan yang berbobot, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Mendengarkan dengan rasa ini maksudnya Bapak dapat menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Bapak, kemudian Bapak dapat memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga dapat merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching Bapak nanti dan bisa memberikan apresiasi kepada coaching Bapak nanti. Nah, apakah Bapak sudah jelas mengenai rubrik penilaiannya Pak? Ya Bu Yanti, saya rasa sekarang saya sudah jelas
Dan saya juga pada saat melakukan coaching nanti, saya berencana Bu Yanti ya akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching Bu Yanti lah. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan ke kita Bu Yanti. Ya, baik Pak. Selanjutnya izinkan saya untuk bertanya ya Pak. Ya baik, silakan Bu Yanti. Oh iya Pak. Bapak, kompetensi inti apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Baik Bu Yanti ya. Jadi saya pada saat melakukan coaching nanti, saya ingin 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yaitu yang pertama kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak Bu Yanti ya. Oh iya Pak, baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tadi itu, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasikan Pak? Oh, yang lebih spesifik ya Bu Yanti ya. Baik, saya rasa yang lebih spesifik saya ingin fokus kompetensi coaching yang ingin saya diobservasi nanti, yaitu mendengarkan dengan aktif Bu Yanti ya, dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Yanti ya. Oh ya baik Pak. Jadi fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengar dengan aktif, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya Bu Yanti. Ya. Nah, kalau begitu seperti apa indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan dari sesi coaching ini? Indikator yang ingin kita kembangkan Bu Yanti ya, baik ya. Pertama saya ingin ya bagaimana saya bisa menjadi seorang pendengar yang aktif, dan saya juga dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Yanti ya. Oh iya, baik Pak. Demikian ya kegiatan pra observasi kita kali ini. Terima kasih telah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bapak melakukan kegiatan coachingnya bersama Pak Hafiz nanti ya Pak. Ya Bu Yanti. Ya, setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak tentang hasil atau proses coaching yang telah Bapak lakukan nanti ya Pak. Ya Bu ya. Baik Bu Yanti, dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu yang sudah bisa meluangkan waktu, memberikan waktu kepada saya untuk berbagi pengalaman bagaimana untuk melaksanakan proses coaching itu sendiri. Saya sangat berterima kasih Bu Yanti ya. Iya Pak, baik Pak. Sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, Selamat pagi. ya selamat pagi Bu Yanti. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Selamat pagi Pak Indra. Ya selamat pagi Pak Hafiz. Apa kabarnya pagi ini Pak Hafiz? Ya sebenarnya baik Pak, tapi ada yang menjanggal sebenarnya. Oh iya. Kebetulan ini kami tahun ajaran baru. Kemarin saya ikut MPLS, bertanya kepada murid baru itu banyak yang belum memahami dasar matematikanya Pak, yaitu perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian Pak. Jadi saya bingung karena
saya ini guru matematika dan mengharapkan bahwa anak itu sudah bisa matematika dasarnya, Pak. Oh seperti itu Pak Hafiz ya. Baik, tadi Pak Hafiz menyampaikan sedikit masalah yang mengenai pertama adalah penerimaan siswa baru SMP di tempat Pak Hafiz ya. Nah, jadi Pak Hafiz kalau proses belajar mengalami kendala ya, sebab ada banyak anak ya masih belum begitu mahir dalam proses matematika dasar seperti itu Pak Hafiz ya. Jadi menurut Pak Hafiz di dalam mengatasi masalah yang Bapak rasakan, pertama dalam penerimaan siswa baru ini ya, ada banyak anak seperti itu. Kira-kira apa ya yang dapat Bapak lakukan? Pertama itu mencoba dalam menyelesaikan masalah Bapak ya, dan saya bersyukur Bapak bisa datang ke kita dan mudah-mudahan kita dapat membantu Bapak atas masalah-masalah tersebut sesuai dengan alur tirta Pak Hafiz ya. Jadi saya datang ke sini mengharap kita dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh ya gitu Pak Hafiz. Baik Pak Hafiz. Nah sekarang ngomong-ngomong, apakah atas masalah itu tadi, apakah Pak Hafiz sudah menelusuri dari masalah ini? Apakah adalah Pak Hafiz semacam mencari tahu lah seperti itu, apa yang menjadi penyebab dari masalah siswa baru ini begitu Pak Hafiz? Jadi berdasarkan pengalaman Pak lah, masalah ini biasanya terjadi itu memang dari sekolah dasar, tapi kita tidak bisa menyalahkan sekolah dasar. Ya. Karena dari lulusan sekolah dasar itu mungkin dari 20 orang itu satu orang ya bisa mampu, berarti sudah menunjukkan bahwa guru itu sudah menyampaikannya. Ya. Nah, apalagi bisa 50% sudah mampu, berarti ada yang bermasalah itu dengan anak, mungkin anaknya kurang motivasi atau bisa juga kurangnya perhatian orang tua, Pak. Mungkin itu yang saya cerna, Pak. Oh seperti itu Pak Hafiz ya. Baik, terima kasih. Berarti Pak Hafiz sudah ya melakukan pengamatan atau mencari tahu seperti itu Pak Hafiz ya, apa yang menjadi penyebab sehingga anak-anak ini matematika dasarnya kurang begitu mahir seperti itu Pak Hafiz ya. Terima kasih, berarti Pak Hafiz sudah mencari tahu penyebab akar masalahnya. Nah sekarang kira-kira seperti apa menurut Pak Hafiz kondisi ideal yang Bapak harapkan dari anak-anak yang masuk atau siswa baru lah ya masuk di SMP? Idealnya menurut Pak Hafiz yang diinginkan itu seperti apa Pak Hafiz? Jadi begini Pak, SD, jadi lulusan SD itu kan diharapkan ke SMP itu sudah lancar membaca. Ya betul Pak Hafiz ya. Yang kedua itu untuk matematika itu dasar matematikanya itu harus mantap Pak. Kenapa? Karena untuk mengikuti pelajaran yang lebih lanjut materi SMP itu tersebut itu tingkat kesulitannya sudah di atas rata-rata, sehingga untuk anak itu diusahakan matematikanya dasar itu mantap sehingga mengikuti pelajaran matematika di SMP-nya itu tidak terkendala Pak. Oh seperti itu Pak Hafiz ya. Jadi kalau begitu kita mendengar dari apa yang Pak Hafiz sampaikan, kalau begitu ya kira-kira apa ada yang bisa Pak Hafiz lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka Pak Hafiz, meskipun ini kan siswa baru yang masuk di SMP, tanpa kita menyalahkan siapa-siapa yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi. Kira-kira menurut Pak Hafiz sendiri yang bisa dilakukan di tingkat SMP itu meningkatkan motivasi belajar mereka Pak? Yang pertama saya bisa melakukan itu Pak, yang ini adalah meningkatkan motivasi mereka untuk meminati pelajaran matematika.
itu menjelaskan betapa pentingnya pelajaran matematika itu tidak hanya nanti mereka di SMP, SMA ketemu lagi, mungkin kalau kuliah ketemu lagi, bahkan nanti di dunia masyarakat pun mereka ketemu. Nah, jadi untuk antisipasinya saya harus bagaimana caranya sembari belajar materi di SMP, mereka juga mengulang materi dasar tadi sehingga tidak terlalu jauh ketinggalannya, Pak. Oh, bagus sekali itu Pak Hafiz. Jadi menurut Pak Hafiz, apakah berdasarkan pengalaman yang sudah ada selama Pak Hafiz, baik itu pengenalan siswa baru, bahkan proses belajar selanjutnya 1 sampai kelas 3, apakah ada metode lah yang pernah Pak Hafiz lakukan di sekolah seperti itu sehingga bisa juga diterapkan pada siswa baru yang baru masuk kelas 1 ini Pak Hafiz? Ya, mungkin berdasarkan pengalaman yang telah lalu, Pak, dan Ya, juga saya pernah ngajar di SD. Mungkin untuk materi dasar itu memang harus ditingkatkan, harus diulang-ulang sehingga mereka dapat menguasai. Biasanya dulu saya pernah di SD juga ngajar, waktu itu di kelas 5 itu matematikanya kurang, lalu saya coba minta waktu sejam di akhir pelajaran untuk mengulang materi dasar tadi dengan memberikan beberapa soal, misalnya 10 soal, terus yang bisa menyelesaikan 7 soal dengan benar boleh pulang. Dan itu pun tahun-tahun yang lalu itu saya terapkan di kelas 7 di SMP dengan lebih dulu melakukan kesepakatan dengan mereka dengan harapan nanti matematika dasarnya akan memuat, Pak. Oh, baik, luar biasa sekali Pak Hafiz ya. Pak Hafiz artinya sudah punya pengalaman seperti itu, sudah punya bekal yang banyak untuk menangani masalah-masalah siswa atau siswa baru ya. Sekarang setelah kita mendengarkan dari penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hafiz, kalau diberi rating kira-kira berapa Pak Hafiz? Ya mungkin kalau dihitung malah mungkin anggaplah 7. Artinya mungkin bisa aja dari 10 orang itu sudah 7 berhasil, mungkin ada 3 orang yang belum, artinya mungkin ada beberapa yang kurang. Tapi yang namanya kita sebagai guru mengharapkan nantinya kan kita bisa, murid kita tuh semuanya berhasil, kita bisa melakukan dengan maksimal. Tetapi kan setiap sesuatu tuh pasti tidak berjalan dengan mulus, dengan lancar. Makanya dalam hal ini saya juga mengharapkan kepada teman-teman baik yang di SMP atau di SD, begitu juga dengan orang tua atas perhatiannya sehingga nanti kalau masuk SMP itu matematikanya sudah dasarnya khususnya sudah mantap gitu, Pak. Ya, baik Pak Hafiz ya. Sekarang Pak Hafiz sudah menjelaskan begitu banyak tadi ya, baik yang sisi masalahnya sampai mungkin solusi ya yang akan Bapak terapkan nanti untuk mengatasi masalah-masalah itu. Sekarang menurut Pak Hafiz apa rencana yang akan Bapak lakukan ke depan dan bagaimana langkah-langkahnya Pak untuk supaya penuntasan dari masalah ini bisa dilakukan seperti bahkan secara berkala seperti itu, rencana Pak Hafiz seperti apa? Berdasarkan pengalaman saya adalah kemungkinan saya akan melakukan kesepakatan untuk meminta waktunya 1 jam pelajaran lah mungkin untuk di akhir materi untuk pengulangan materi dasar dan juga mengkomunikasikan ini dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga orang tua, karena orang tua ini juga penting mengetahui kondisi keadaan anaknya. Saya kira ada perhatian dari mereka sehingga pendidikan di sekolah guru yang melakukan, yang di rumah mereka yang mengawasi, Pak. Oh baik, bagus Pak Hafiz ya, intinya ya Pak Hafiz ya, dari semua ini nanti yang akan Bapak rencanakan dan langkah-langkah itu yang mungkin Pak Hafiz terapkan nanti, kira-kira atau siapa yang bisa membantu Pak Hafiz ya, atau yang bisa memberi dukungan lah seperti itu kepada Pak Hafiz? Ya mungkin berdasarkan pengalaman Pak lah. Yang pertama memang kita harus mengharapkan ada kolaborasi dengan rekan sejawat,
artinya kepala sekolah, untuk kedepannya lebih bagus. Tapi karena kita murid mengambil input dari outputnya SD, jadi kita harapkan nanti kolaborasi juga dengan guru SD, seperti halnya membaca dimantapkan, begitu juga dengan dasar matematikanya, karena jangan sampai ini terulang terus, setiap penerimaan siswa baru ada yang bermasalah. Betul itu Pak Hafiz. Ya. Jadi di dalam melaksanakan itu nanti, baik rencana lalu tindak lanjut dari langkah-langkah itu dan siapa yang mendukung. Menurut Pak Hafiz, kira-kira ada nggak tantangannya ini nanti atau masalah-masalah itu nanti yang pasti dihadapi oleh Pak Hafiz nanti? Pasti Pak, semua usaha kita tuh tidak berjalan dengan lancar, pasti ada kendala yang kita hadapi. Biasanya kalau matematika itu anak itu ada dua versi Pak. Oh iya. Dimana saat dia tidak bisa itu versinya bisa bersemangat untuk bisa, atau versi negatifnya makin dia merasa semakin sulit. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang Pak. Baik Pak Hafiz ya, sekarang dari semua rencana langkah-langkah itu tadi, baik tantangannya sudah tentu Pak Hafiz ketahui ya dalam penyerapannya nanti. Kira-kira menurut Pak Hafiz berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan atau action dan tindak lanjut dari rencana itu nanti Pak Hafiz? Menurut saya ini cukup lama Pak. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan dasar matematika, sedangkan dasar matematika itu berada di kelas 3 SD. Jadi untuk pengulangannya itu, kenapa merasa bagi saya lama? Karena selain mengulang, kita juga tidak bisa mengabaikan materi di SMP. Artinya selama kita belajar SMP, belajar materi lanjutan di SMP, kita sembari mengulang. Nah, bukan fokus pada pengulangannya tadi Pak. Jadi kira-kira menggunakan waktu hampir 2-3 bulan, bahkan 1 semester lah. Itu ya Pak Hafiz ya. Jadi target pencapaiannya mungkin bisa 2-3 bulan ya, bisa kelihatan seperti itu Pak Hafiz ya. Tapi menurut Pak Hafiz memulainya kapan ini Pak Hafiz? Secepatnya Pak. Kenapa nih ajaran baru? Sekira tidak terlalu jauh ketinggalannya Pak. Kalau lambat-lambat nanti malah makin bunyeng masalahnya Pak. Oh betul sekali itu Pak Hafiz ya. Salut kepada Pak Hafiznya bisa secepatnya katanya. Nah sekarang Pak Hafiz ya, untuk semua ini nanti komitmen apa yang akan Pak Hafiz lakukan seperti itu dalam pelaksanaan ini nanti yang dapat Pak Hafiz bangun seperti itu? Yang pertama, komitmen dari diri sendiri, artinya bahwa saya merasa bahwa saya akan mampu melaksanakannya, mau tidak mau, dan harus wajib, karena ini demi anak didik kita Pak. Kita harus bersemangat, terus bertanggung jawab, dan kita berpikir positif. Kita yakin bahwa kita berhasil Pak. Bagus sekali Pak Hafiz ya, mantap Pak Hafiz ya. Nah sekarang setelah kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang ya Pak Hafiz ya atas permasalahan yang Pak Hafiz rasakan dalam penerimaan siswa baru dan proses belajar di SMP. Nah sekarang bagaimana ya perasaan Pak Hafiz setelah kita berbincang-bincang ini? Atau adakah solusi lah yang dapat kita bantu Pak Hafiz gitu dalam sesi yang kita sampaikan sekarang ini Pak Hafiz? Seperti apa perasaannya? Yang pertama, karena kita melakukan sharing, malah ada sesuatu yang menjanggal tuh ya hilang lah. Artinya sesuatu yang bermasalah di tempat saya itu bisa saya ucapkan, bisa saya jabarkan, bisa saya sampaikan, apalagi Bapak Guru SD, siapa tahu bisa memahami apa yang saya rasakan, sehingga nanti kita bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Baik Pak Hafiz ya, bagus kalau seperti itu. Seandainya kalau tidak ada sesi ini Pak Hafiz datang ke kita, karena Pak Hafiz kan guru SMP, jadi kita guru SD. Jadi bagus sekali ya dalam sesi pembicaraan kita hari ini. Jadi kita tahu ya, kita tahu seperti apa ya yang harus kita perkuat di SD ini gitu Pak Hafiz ya. Baik, syukurlah kalau begitu Pak Hafiz. Apakah
dalam sesi ini adakah hal lain lagi yang ingin Pak Hafiz sampaikan untuk kita, Pak Hafiz? Saya rasa untuk ini cukup dulu Pak. Nanti kalau ada lagi nanti bisa aja kita sharing lagi Pak. Baik Pak Hafiz ya, baik Pak Hafiz. Sekarang saya merasa sangat senang bisa berbagi pengetahuan, berbagi cerita kepada Pak Hafiz, sehingga harapan saya ke depan semoga Pak Hafiz bisa ya untuk menuntaskan semua permasalahan-permasalahan itu, dan kita bersyukur bisa Pak Hafiz bisa mempercayakan kita ya untuk semacam memberi solusi lah membantu Pak Hafiz. Baik, terima kasih Pak Hafiz dari apa yang kita sampaikan. Bagaimana sekarang Pak Hafiz? Ya alhamdulillah Pak, sangat baik, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi peran nantinya waktu saatnya ke depannya, nanti bisa saya yang bisa menyampaikan membantu Bapak. Ini kan sekarang Bapak yang bantu saya. Ya Pak Hafiz. Dan mudah-mudahan nanti Ya. di waktu kedepannya kita bisa ketemu lagi atau 2-3 bulan ke depan Ya. untuk membicarakan daripada hasil daripada apa yang saya lakukan terhadap murid baru, mudah-mudahan berhasil Pak. Baik, terima kasih Pak Hafiz. Demikian ya. Terima kasih Pak Hafiz. Semoga sukses Pak Hafiz ya. Amin, Pak. Ya. Wah, Pak Indra, luar biasa ya. Proses coachingnya tadi sudah bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching tadi? Baik Bu Yanti, sekarang saya telah melakukan coaching tadi. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach saya, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan Bu Yanti ya. Ya, baik Pak Indra. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari perkembangan kompetensi yang Bapak harapkan, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan dari proses coaching tadi? Baik Bu Yanti ya, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita Bu Yanti. Ya, baik Pak Indra. Jadi sudah tercapai ya Pak Ya, tujuan indikator pengembangan yang Bapak harapkan? ya menurut saya sudah tercapai Bu Yanti. Ya, baik Pak. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Ya Pak? Ya, silakan Bu Yanti, kita siap untuk mendengarkan hasil pengamatan Ibu Yanti. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Bapak lakukan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Ya, Bu. Di mana Bapak sudah melakukannya sesuai alur cerita. Kemudian Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coach Bapak dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, di mana tadi saya melihat Bapak fokus dengan coaching Bapak, artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh
atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh? Bapak sudah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasikan, Pak. Ya, baik Bu. Baik Bu Yanti. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik, Pak, yang Bapak lakukan. Ya. Kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi. Menurut saya kompetensinya sudah tercapai, Pak. Begitu Bu Yanti ya. Ya Bu, saya kalau demikian saya sangat senang ya mendengarnya. Terima kasih Bu Yanti ya atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada kita tentang proses coaching kita tadi Bu. Baik Pak, sama-sama Pak. Nah Pak, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Baik Bu Yanti ya. Jadi yang ingin saya kembangkan menurut rencana kita nanti yaitu kedepannya nanti pertama saya bisa untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan coaching bisa menyampaikan apapun yang ada dalam permasalahannya Bu. Seperti itu Bu Yanti. Oh iya Pak, baik Pak Indra. Semoga kedepannya kompetensi tersebut dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya Pak. Ya, Semoga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktek coaching lagi ya Pak. ya betul Bu Yanti. Ya Bu, jadi nanti saya akan berusaha ya sekuat tenaga terus melakukan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik seperti itu kedepannya rencana kita Bu Yanti ya. Oh iya Pak, baik Pak. Bapak kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Jadi saya rasa Bu Yanti ya untuk kali ini saya rasa cukup Bu Yanti ya. Oh iya Pak, baik Pak. Kalau begitu, terima kasih dan selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bu Yanti. Sampai jumpa. Iya Pak, terima kasih.